Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Kembali lagi dengan bimbingan dan penyuluhan katekese kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkaulah Sang Pencipta yang Maha Agung, Maha Mulia. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemuliaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam cinta kasih yang begitu besar kepada umat-Mu. Berkatilah kegiatan kami ini agar berguna bagi tumbuh kembang iman kami, dan yang paling utama, kami selalu dibahagiakan dengan kabar sukacita dari Injil-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan merajai kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang aku percaya kepada Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus berarti sebenarnya juga berbicara tentang pasal iman yang berikut. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan segala orang kudus, karena sangat erat hubungan roh dengan umat gereja. Lebih dahulu, sedikit tentang istilah. Kitab suci dalam bahasa Ibrani memakai ruah, Arab dan Indonesia roh. Istilah itu diterjemahkan dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani dengan istilah pneuma, terjemahan lain spiritus. Pengarang-pengarang Perjanjian Baru memakai kitab suci Perjanjian Lama menurut terjemahan bahasa Yunani. Teksnya disebut Septuaginta, dan dalam terjemahan itu ruah dinyatakan juga dengan pneuma. Arti asli kata itu berarti embusan dalam dua arti. Yang pertama embusan angin dan yang kedua embusan napas. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus adalah nama lain untuk Yahweh, Allah, dan menyatakan Allah yang memimpin dengan kekuatan akan Israel, yakni dengan perantaran rohnya. Dengan istilah Roh Kudus ditekankan pemakaian nama sendiri dari Allah, Yahweh. Dalam kisah penciptaan, roh Allah melayang di atas perairan sehingga menjadi kering. Maksudnya angin, embusan Allah, seakan-akan mengembuskan napasnya. Itulah angin. Kita teringat bahwa Yesus mengembus atas rasul-rasul dengan sabda terimalah Roh Kudus. Injil Yohanes 20 ayat 23. Kepada Nikodemus sabda Yesus, seorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Injil Yohanes 3 ayat 5-9. Dalam mencipta Adam, maka Yahweh mengembuskan embusannya, napasnya ke dalam hidungnya, sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Demikian embusan napas roh Allah dilukiskan sebagai pokok kehidupan. Embusan Allah atau roh adalah pokok inspirasi para nabi baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Dari embusan Allah, roh, maka Elisabet bersabda kepada Maria. Zakarias mengucapkan lagu ketika anaknya dilahirkan. Dalam bahasa Arab, roh sama artinya embusan angin dan embusan napas. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, roh Allah memberikan satu, kekuasaan untuk perbuatan istimewa menurut rencana Allah. Dua, terang hati untuk menerima lalu mengucap sabda pesanan Allah. Perkandungan Yesus disebabkan oleh roh Allah, karena roh Allah kuat menjadikan dan mencipta. Injil Matius 1 ayat 18, Injil Lukas 1 ayat 35. Ketika dipermandikan, Yesus dituruni roh, Injil Matius 3 ayat 16, untuk melakukan tugasnya sebagai Mesias. Karena itu ia dapat memberikan permandian dengan roh. Injil Yohanes 1 ayat 34. Dipenuhi oleh roh, Yesus keluar dari sungai Yordan. Injil Lukas 4 ayat 1. Lalu oleh roh diantar ke padang gurun untuk menanggung gangguan iblis. Dalam kekuatan roh ia kembali ke Galilea. Injil Lukas 4 ayat 14, dan mulai mengajar. Sabdanya yang pertama disebut oleh Lukas ketika ia membacakan ucapan Yesaya.
Roh dari Tuhan berada di atasku dan menyatakan bahwa pada hari itu ramalan Nabi dipenuhi. Injil Lukas 4 ayat 18-21. Dan maksud ucapan oleh Roh Kudus itu ialah supaya ia mewartakan berita yang gembira tentang keselamatan dan membawa keselamatan itu. Nabi-nabi perjanjian lama bernubuat atas kekuasaan Roh Allah. Adalah tugas seorang nabi bernubuat, yang berarti bersabda atas nama Allah. Bukan hanyalah meramalkan sesuatu, akar kata dari nabi dan nubuat itulah sama. Yesus adalah nabi istimewa yang bernubuat dari kepenuhan Roh. Sesudah Yesus bangkit, ia menjadi pemberi roh kepada umat gereja. Aku tetap bersertamu berarti bahwa Roh Kristus tetap berada di dalam umat gereja sampai kesudahan zaman. Sebab itu zaman akhir ini, yang berarti zaman sesudah Kristus bangkit sampai akhir adalah zaman Roh. Hasil pekerjaan Roh Kristus yang utama ialah menjadi kekuatan dan terang bagi umat untuk menyampaikan sabda Allah, untuk melakukan tugas sebagai nabi. Karena Roh Kristus, maka seluruh umat adalah umat nabi-nabi yang bertugas bernubuat. Lukas dengan tegas mengajar kegiatan Roh Kudus itu baik dalam Injilnya maupun dalam Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta. Yang pertama dikutipnya ucapan Nabi Yoel. Pada zaman akhir ini, sabda Allah, aku hendak mencurahkan rohku atas segala daging. Seluruh kutipan Yoel ditulisnya dengan tepat, tetapi Lukas menambahkan, maka mereka akan bernubuat melakukan tugas Nabi. Di mana orang berbicara dalam bahasa-bahasa, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, atau meramalkan kejadian masa depan, Injil Lukas 1 ayat 41 dan 67, Kisah Para Rasul 11 ayat 28, atau membaca isi hati orang, Kisah Para Rasul 13 ayat 9, atau mengetahui rahasia Allah,